Ya, salam seger waras. Berjumpa lagi dengan Om Ben untuk saudaraku dimanapun berada. Saudara-saudara semuanya, tadi sudah lihat video tadi belum? Itu video sebelum upacara penurunan bendera. Presiden menyempatkan menyalami warga di sekitar istana. Lalu beberapa ada yang diajak bersuah foto. Dan Pak Presiden menyempatkan menyalami beberapa tamu, pemain musik, dan menyapa undangan yang hadir. Atau juga yang pernah terjadi nih, di kesunyian malam pintu rumah diketuk. Ternyata presiden datang memberi bantuan beras dan uang. Bagi yang muslim, pasti tahu yang dicontoh presiden seperti kisah seorang sahabat Nabi waktu jadi Amirul Mukminin. Itulah pemimpin sejati. Pemimpin yang tidak pernah lupa rakyatnya, tidak pernah lupa tugasnya. Bahkan beliau sendiri yang mengantarkan bantuan hingga depan pintu. Dan beliau melakukannya bukan hanya sekali, tapi beberapa kali. Kira-kira nih, momentum yang kelihatannya sederhana begitu, masih bisa terulang kembali setelah bulan Oktober tahun depan enggak ya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Jawaban ya, kalau pengganti Pak Jokowi itu orang yang karakternya mirip. Siapa lagi kalau bukan Pak Ganjar Pranowo? Nah, bagi kita rakyat Indonesia, cari pengganti Pak Jokowi tidak usah muluk-muluk. Tirulah keramah tamahannya. Suka menyapa warga, meladeni swafoto, ngobrol bareng 3-4 menit. Adakah yakin? Jika pengganti beliau itu Pak Anies atau Pak Prabowo, hal-hal begitu bisa tetap terpelihara? Kita masih mudah bertemu dan sekedar bersalaman dengan presiden? Dan rasa mengerti presiden bukan hanya saat menyapa rakyatnya. Pun waktu berkendara rutin tiap pagi, dari Istana Bogor sampai ke Istana Negara Jakarta. Pak Jokowi tidak menghendaki sirine pengawal dinyalakan. Iring-iringan pengawal yang waktu zamannya Pak SBY itu 15 mobil, sekarang ini dikurangi separuhnya, alias tinggal 7 kendaraan saja. Diganti beberapa pas pampres naik roda 2. Demi apa? Demi rakyatnya agar tidak terganggu oleh presidennya. Banyak orang Jakarta bisa jadi saksi. Dulu zaman Pak SBY jadi presiden, 4-5 menit sebelum melintas, jalanan sudah ditutup duluan. Padahal bisa dibayangkan dari Cikeas Bogor sampai Istana Negara, setidaknya selepas keluar pintu tol melewati beberapa persimpangan. Teman saya bercerita, ibarat naik motor pun mesin dimatikan, knalpot sampai tidak terasa panas karena nungguin Pak SBY lewat. Tapi di zaman Pak Jokowi tidak begitu. Dan kita tahu apa yang akan terjadi bila capres koalisi perubahan atau capres koalisi gemuk yang terpilih nanti. Hampir pasti rakyat dan pemimpinnya akan berjarak. Lah wong mereka belum jadi presiden saja, kadang-kadang nih loh pengawalannya itu malah lebih sangar, lebih ketat mereka daripada pas pampres. Itu baru seputar kehidupan presiden yang sudah pasti akan bersinggungan dengan masyarakat. Atau coba kita cek, selama mereka jadi pejabat negara, apakah mereka berinteraksi dengan cukup terbuka dengan masyarakat? Mengapa interaksi calon presiden dengan masyarakat itu penting? Karena kalau interaksi saja ada jarak, bagaimana mereka mau merasakan beban hidup orang yang mereka pimpin? Bagaimana mereka tahu apa kesulitan rakyatnya? Benar, para pemimpin bisa mendengar dari wakil rakyat atau anak buah pemimpin itu. Tapi apakah mereka jujur? Apakah mereka tahu kesulitan-kesulitan hidup warganya di bawah? Dalam 9 tahun, kita bisa membuktikan Pak Jokowi benar-benar mendengarkan keluhan dan keresahan kita. Dulu,
kalau akhir tahun atau menjelang Lebaran, harga sembako ini pasti dipastikan naik. Dan pemerintah tidak bisa apa-apa. Dalihnya selalu permintaan barang lebih banyak dibandingkan persediaan sembako. Jadi harga naik itu mekanisme pasar. Tapi apa yang terjadi dalam kepemimpinan Pak Jokowi? Hampir kita tidak pernah mendengar hal semacam itu. Pak Jokowi itu hampir tidak pernah punya hari libur. Sabtu, Minggu sering untuk bekerja. Menurut pengakuan beberapa ajudannya. Istirahatnya Pak Jokowi itu kalau ketemu rakyatnya. Subhanallah, betapa luar biasanya beliau. Tolong ingat, tolong diingat ini. Kapan kita pernah melihat Pak Jokowi saat bersua masyarakat wajahnya terkesan tidak sumringah? Ada yang tahu? Saat banyak warga, nada bicara presiden jadi tinggi? Coba bandingkan dengan wajah Pak Anies dan Pak Prabowo. Atau coba cari sewaktu mereka bertemu dengan masyarakat selepas atau seceria apa. Wong dalam sebuah rekaman ini pernah diajak salaman saja. Pak Anies ini loh tidak melihat orang yang disalaminya. Pencitraan yang dibangun Pak Anies ini gagal. Nih, sementara orang yang teriak-teriak blusukan Pak Jokowi hanya pencitraan. Sekarang pada diam. Dulu saat Pak Jokowi mau maju pilpres, blusukan, salaman dengan warga, memakai baju putih dengan lengan digulung. Disebut sebagai pencitraan. Sekarang mungkin sudah 10 tahun berlalu. Adakah kebiasaan beliau yang berkurang? Atau sudah tidak dilakukan lagi? Kita semua tahu, beliau masih tetap seperti yang dulu. Dan keramahan serta familiarnya Pak Jokowi itu melekat penuh pada Pak Ganjar. Malah Pak Ganjar sudah memulai blusukan dengan menginap di rumah warga, apapun kondisinya itu. Coba bandingkan keceriaan, kerelaan, kebersahajaan Pak Ganjar waktu bercengkerama dengan rakyat. Adakah yang dibuat-buat? Pak Jokowi malah dalam sebuah kesempatan mengatakan cara berkomunikasinya Pak Ganjar ini dengan masyarakat jauh lebih luas dibandingkan dengan dirinya. Ada banyak bukti. Pak Ganjar ini bisa tertawa lepas, berkelakar dengan simbok-simbok, dengan simbah-simbah, atau bahkan dengan anak-anak. Bagi kita rakyat jelata ini pasti merasakan betul. Orang yang berkomunikasi dengan lepas atau dengan menjaga citra itu jelas berbeda. Sesekali coba simak obrolan ketiga capres kita dengan masyarakat biasa. Pak Anies seringkali bertanya dengan kalimat sok keminter, bahasanya terlalu tinggi sehingga sulit difahami. Kalau Pak Prabowo jarang ngobrol dengan masyarakat lebih dari 2-3 menit. Biasanya singkat, tapi lihatlah bagaimana Pak Ganjar bisa berjam-jam bercerita asik dengan berbagai kalangan. Kadang pas melakukan kunjungan kerja nih, beliau bisa tiba-tiba berhenti di warung atau minggir di tepian sawah, memanggil petani untuk cek hasil panen atau harga pupuk. Kalau ke pasar tradisional, ya nanya-nanya harga sembako. Tidakkah itu membuat kita semua bisa membuka mata? Siapa sesungguhnya pemimpin yang kita kehendaki? Siapa penerus Pak Jokowi kelak? Yang bisa mendengarkan keresahan, kegelisahan, kesusahan rakyatnya dari hati nurani yang paling dalam. Bukan hanya dari daun telinganya saja. Sudah saatnya kita memilih pengganti Pak Jokowi secara tepat. Jangan sampai tertipu wajah-wajah penuh topeng. Wajah-wajah yang mudah berganti. Atau bahkan wajah ramah hanya ketika membutuhkan kita saja. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.